Desain besar olahraga nasional menuju 2045 adalah sebuah obsesi yang harus mendapat penanganan secara sinergi. Beragam unsur, khususnya yang memiliki kemampuan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga bersifat menyeluruh, segera bergerak. Ikatan Guru Olahraga Nasional yang kini telah terbentuk di 34 provinsi akan terlibat pula tercapainya target 2045, yakni Indonesia menduduki posisi 6 besar dunia. Guna memberikan kontribusi besar dalam desain besar olahraga nasional, Igornas yang dikomandani Dik-Dik Setia Munardi telah menyiapkan program baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Tidak hanya mendorong minat olahraga anak yang saat ini masih 31%, juga mencari talent-talent khususnya kalangan pelajar dengan fisik dan kebugaran serta kecerdasan IQ-nya. Hai Sobat Oratif, apa kabar? Wah, senang sekali nih aku Ayu Landari bisa nyapa lagi Sobat Oratif di rumah, tentunya dalam Oratif menghadirkan informasi seputar olahraga dan juga otomotif. Nah, kali ini Ayu sudah ada di SMP Negeri 17 Bandung. Tapi sayang banget nih, pas nyampe sini ternyata hujan. Tapi kalau misalnya kita melihat nih di belakang nih siswa-siswa SMP Negeri 17 Bandung, meskipun hujan ternyata semangat olahraganya nggak kendor. Nah, dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional yang jatuh pada 9 September, ini juga dalam Oratif kali ini Ayu bakal ngobrol bareng sama Ketua Igornas, Ikatan Guru Olahraga Nasional Pusat, yaitu ada Pak Dik-Dik. Kita langsung sapa aja yuk, kebetulan udah ada di sini nih. Halo Pak Dik-Dik, apa kabar? Halo, baik, terima kasih Ayu. Ya, sehat selalu ya Pak ya. Ya, sama-sama. Oke. Tetap semangat. Tentunya. Ini dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional yang jatuh pada 9 September. Igornas ini kan udah kebentuk di 34 provinsi, kabarnya betul nggak sih? Betul. Cepat sekali ya perkembangannya, udah 34 provinsi. Targetnya berapa provinsi? Ya udah semua 34 provinsi selesai gitu. Ya. Baik. Nah, ini ada agenda khusus nggak sih dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional ini? Igornas hadir, tentu saja harus ada pemberdayaan internal guru-guru olahraga nasional dan juga harus kontribusi pada negara dan masyarakat. Nah, refleksi Haornas dari olahraga nasional tentu saja olahraga prestasi itu kan puncak, tapi tentu saja ada pondasi, ada hilir, ada hulu. Nah, Igornas ini berbicara di hulu karena pondasi dari olahraga prestasi itu adalah olahraga masyarakat dan olahraga pendidikan. Igornas berbicara di olahraga pendidikan. Di olahraga pendidikan. Ya. Tidak semua guru olahraga tergabung dalam Igornas atau wajib tergabung juga? Semua yang namanya guru olahraga itu tergabung dalam Igornas, baik itu tidak dipisahkan oleh satuan dari SD, SMP, SMA, SMK, bahkan yang di Kemenak juga ya, MI, MA dengan itu juga masuk, termasuk Sanawiyah juga ada. Ada agenda rutin nggak yang biasa diselenggarakan, event-event seperti apa misalnya? Nah, jadi kalau kita berbicara Igornas ada harus berkontribusi, salah satunya tentu saja ketika kita harus ada kontribusi terhadap kemajuan olahraga prestasi. Nah, karena olahraga merupakan tolok ukur kemajuan suatu negara, tolok ukur suatu kebesaran suatu negara. Negara kuat manakala masyarakatnya sehat. Salah satu sehat itu dengan aktivitas olahraga tentu saja. Nah, kita sudah melaksanakan bekerja sama dengan Kemenpora Igornas ini, dan di 34 provinsi masih dilaksanakan. Salah satunya adalah bagaimana para siswa ini senang pada olahraga, karena partisipasi olahraga untuk para pelajar masih minim, ya, masih 31%. Tentu saja kalaulah di dunia pendidikan anak-anak sudah senang olahraga menjadi sport lifestyle, insya Allah di masyarakat juga akan senang. Sehingga ini menjadi fondasi, maka anak-anak yang pintar dengan olahraga yang rutin, partisipasi aktif, maka muncul kebugaran. Nah, kalau kebugarannya bagus, maka kontribusi kepintarannya untuk negara juga dalam jangka waktu yang panjang, tentu saja. Dan ini kebetulan kebugaran jasmani untuk anak-anak itu
yang kategori baik itu sampai 2000 sekarang ya 2022 baru di angka 2,1%. Nah, jadi minim, sangat minim. Oleh karena itu Igornas mencoba, kalau kita melihat di desain besar olahraga nasional, Kemenpora menggulirkan DBON, dikuatkan dengan peraturan Presiden 86 ya, nomor 26 tahun 2022, maka kebugaran jasmani tentu saja ini menjadi salah satu yang utama tugas Igornas, mendongkrak kebugaran jasmani siswa untuk lebih baik lagi. Mungkin dalam tahun pertama sekarang sampai 2025 lah ya, kita tingkatkan sampai 5% saja. Oke, targetnya sampai 2025 5% begitu ya. Nah, ada nggak sih jenis olahraga yang memang wajib di tiap sekolah dan saat ini sedang dikembangkan cabang olahraga apa aja di tiap? Kita bersama Kemenpora sekarang menghidupkan kembali SKJ ya, Senam Kesegaran Jasmani Pelajar. Nah, ini kan tahun 80-an dulu mungkin booming banget. Nah, sekarang kita hidupkan kembali, kita buat lagi sehingga adakan TOT ke provinsi dan kabupaten kota. Sehingga kemarin kita juga mengadakan kegiatan bersama dengan Kemenpora SKJ Rekor Muri. Launching SKJ plus juga kita mengadakan 1 juta siswa. Saya pengurus pusat mengadakan dengan Pak Menpora di GBK ya dengan 800 siswa, yang lainnya mengikuti luring live saat itu juga. Jadi semua sekolah se-Indonesia mengikuti, wajib jadi gerakan oleh guru olahraga. Dan alhamdulillah pecah rekor 1 juta siswa. Siswa swasta di sini, termasuk juga program-program kerja yang digulirkan oleh Ikatan Guru Nasional sendiri begitu. Ikatan Guru Olahraga Nasional begitu ya. Nah, dalam rangka Hari Olahraga Nasional kemarin itu yang rekor muri itu dalam rangka Hari Olahraga Nasional juga begitu. Launching SKJ Pelajar plus juga menyongsong Haornas yang sekarang gitu. Baik, tentunya tidak hanya launching SKJ aja, tapi ada agenda-agenda lainnya begitu. Nah, tentu saja dibuat untuk dimanfaatkan kan. Kita Igornas dengan Kemenpora membuat dan mensosialisasikan ke semua provinsi bahkan kabupaten kota. Juga kita, karena yang punya sekolah ini bukan Kemenpora, yang punya sekolah itu Kemendikbudristek. Makanya kita dengan Pak Menteri, Pak Menpora bersama-sama mengusung ke Kemendikbudristek. Mudah-mudahan Kemendikbudristek ini bisa menerima senam SKJ, memasifkan, menginstruksikan ke sekolah-sekolah untuk melakukan dulu SKJ dalam sebelum melakukan aktivitas pembelajaran seperti biasa. Mudah-mudahan mungkinlah seminggu 3 kali, seminggu 4 kali ya, karena waktunya hanya 6 menit atau setiap hari juga. Itu saya yakin anak-anak akan, 1, aktivitas olahraganya akan meningkat, 2, kebugaran jasmaninya meningkat. Kalau dia senang olahraga, kebugarannya bagus, insya Allah kontribusi juga terhadap nalar dan intelektualnya bisa lebih baik lagi. Baik. Nah, Igornas ini kan sudah terbentuk di 34 provinsi ya. Berarti sudah seluruh provinsi di Indonesia udah tergabung dalam Igornas begitu. Yang terakhir ini provinsi mana sih, Pak? Yang terakhir Banten. Oh, Banten itu diresmikan kapan? 2 bulan ke belakang lah. Sekarang bulan September ya. Ya sekitar di Julian. Saya melantik pengurus di Banten. Oke. Nah, kalau misalnya melihat potensi atlet pelajar di daerah Jawa Barat dibanding dengan provinsi-provinsi lainnya, Pak Dikdik melihatnya seperti apa? Nah, ini makanya sebenarnya satu yang menjadi kendala itu kalau untuk olahraga prestasi adalah infrastruktur yang tersedia yang tidak merata di setiap provinsi. Semakin jauh, semakin minim. Tapi disinilah peran guru olahraga untuk memotivasi siswa agar senang terhadap olahraga. Dan guru olahraga yang sampai di daerah-daerah biasanya provinsi yang terluar, terjauh itu hanya guru olahraga biasanya yang mengerti tentang olahraga. Mudah-mudahan dengan kompetensi yang dimiliki guru olahraga ini bisa menemukan talent-talent itu, lalu juga
memodifikasi alat-alat yang ideal menjadi alat-alat yang minimal tapi sangat bermanfaat. Oke, Pak, singkat saja ada ucapan nggak di Hari Olahraga Nasional ini? Semoga di Hari Olahraga Nasional ini, olahraga Indonesia semakin maju dan sukses dengan desain besar olahraga nasionalnya. Dan saya yakin di 2045 saat itu sesuai targetnya Indonesia akan menjadi ranking 6 di olahraga dunia. Amin, peringkat ke-6 di olahraga dunia. Pak Dik-Dik, terima kasih atas waktunya. Sukses dan sehat selalu untuk Bapak. Oke, Sobat Oratif, setelah yang satu ini, Ayu bakal balik lagi tentunya dengan menghadirkan informasi seputar olahraga lainnya. Tetap di Oratif. Jabar sehat, Jabar kuat, Jabar juara. Tagline ini terlihat cukup melekat bagi para pelaku senam irama hasil kreasi mantan pemain Persib Sarjono. Secara rutin seperti setiap Jumat pagi, para pelaku senam ini melakukan aktivitasnya di Kompleks Sport Jabar Arca Mani. Tujuan mereka tidak lain agar kesehatan dan kebugaran tubuhnya tetap terjaga di tengah usia yang tidak muda lagi. Nah, Sobat Oratif, kali ini Ayu udah ada di Dispora Jabar. Dan pagi ini banyak sekali nih yang lagi senam sehat. Termasuk juga ada Ibu nih. Ibu dengan siapa, Bu? Saya dengan Ipit dari Dispora Jabar. Dari Dispora Jabar. Bu, ini biasanya tiap minggu diselenggarakan senam seperti ini atau gimana? Kita rutin dari Dispora ini untuk karyawan-karyawati, ada PPLP juga, Satpam juga, semuanya yang ada di Dispora itu kita olahraga setiap pagi. Setiap hari Jumat, maaf, setiap hari Jumat. Tapi kita pun kadang-kadang di ruangan juga kalau kita udah pagi kan sebelum dimulai itu kita senam-senam apa kan kita emang di Dispora, jadi tetap kita harus sehat. Oke, harus sehat dan juga bugar. Ada bedanya nggak sih kalau misalnya kita senamnya lebih rutin kayak di sini kan seminggu sekali, kadang juga sebelum beraktivitas senam dulu. Apa sih yang dirasakan, Bu? Melatih motorik kita juga biar nggak lemas, kita juga bekerja juga lebih giat, apalagi sekarang ya untuk Jabar Bank yang Jamar yang inovasi, yang berkolaborasi, tentunya apalagi ini didik sektornya untuk olahraga tuh ada di Dispora. Jadi masa sih kita orang Dispora itu nggak bisa, apalagi tapi insya Allah untuk Jawa Barat ini untuk olahraganya oke sekali. Baik. Nah, untuk membudayakan hidup sehat di masyarakat, selain senam, olahraga yang ideal apa lagi, Bu? Apa ya, olahraga yang ideal apa? Oh, kita jogging karena kita di Dispora ini banyak juga sarana-sarana olahraga, kita bisa menikmatinya, orang lain bisa menikmati di sarana Sport Jabar Arca Mani. Kenapa kita yang punya rumahnya sendiri kita tidak bisa menikmati seperti itu? Mungkin Terima ya. kasih, Bu, sehat selalu ya untuk semuanya. Oke, kita ngobrol lagi nih. Sama siapa ya? Wah, tak hanya orang Dispora Jabar aja ternyata yang senam di sini, tapi juga ada dari luar nih. Ya. Oke, Bapak dengan Bapak siapa? Dengan Pak Rahman. Pak Rahman. Pak Rahman dari mana sih, Pak? Saya dari Senam Tera Indonesia. Senam Tera Indonesia juga di Kormi Jabar. Nah, kalau ini rekan saya Ibu Ida dari ULD. ULD Universal Lion Dance ya. Jadi Dan ternyata biasa tiap hari Jumat pusatnya senamnya di sini nih bareng teman-teman semua. ya ini sebenarnya senam ini sebetulnya khusus untuk Dispora. Nah, tapi karena kita juga sebagian daripada milik masyarakat, Dispora juga. Ya ikut gabung kita. Baik, Bu Ida sendiri gimana nih? Tiap Jumat ke sini atau gimana? Insya Allah tiap Jumat kita hadir di sini karena ingin sehat ya intinya dan silaturahmi juga. Baik. Biasanya kalau Bu Ida sendiri untuk membiasakan hidup sehat selain senam, olahraga apa lagi sih yang dilakukan? Olahraga ya yang pasti hati ya, dari hati kita belajar menata karena semua juga sehat itu bukan hanya dari
fisik keluar, tapi dari dalam juga ya. Lagi belajar menata kolbu agar sehat lahir batin gitu ya. Gitu. Dan sekarang tentunya dengan rutin berolahraga lebih bugar gitu ya Bu, atau apa lagi yang dirasakan? Yang pasti bahagia. Karena kita selama melaksanakan olahraga itu mengenyampingkan hal-hal yang rutinitas, terutama masalah ada aja ya kalau masalah. Tapi kita berupaya untuk 1 jam, 2 jam itu fokus untuk berolahraga dan melaksanakan rutinitas untuk menuju sehat ini. Baik, terima kasih Bu Ida, Bapak dan juga ibu-ibu lainnya. Sehat selalu untuk ibu-ibu semua. Senam irama yang diiringi musik dan lagu yang akrab di telinga masyarakat. Gerak-gerakan cukup mudah diikuti. Pada puncak acara Haornas tingkat Jawa Barat, Selasa lusa yang dipusatkan di Sport Jabar Arca Manik, akan dihadirkan dengan diikuti lebih dari 3.000 peserta. Dispora Jawa Barat dalam memeriahkan peringatan Hari Olahraga Nasional telah mengagendakan beragam kegiatan. Tidak hanya olahraga rekreasi yang bersifat massal, juga jenis-jenis olahraga tradisional akan ditampilkan. Jenis-jenis olahraga tradisional dalam beberapa tahun ini kembali digelorakan agar olahraga tradisional yang merupakan bagian budaya masyarakat tidak hilang ditelan zaman. Bisa diceritakan Pak kegiatan yang rutin digelar setiap Jumat pagi ini? Baik, tentunya Dispora sebagai pembina olahraga di Jawa Barat untuk olahraga masyarakat, kita selalu memfasilitasi masyarakat untuk berolahraga terutama senam, yaitu hari Jumat dan hari Minggu. Nanti hari Minggu akan rutin. Insya Allah nanti mulai Oktober kita rutin dengan tentunya gabungan dengan beberapa inorga yang ada di Jawa Barat ini. Tadi ada ULD, ada senam tera, ada senam jantung sehat, porpi dan sebagainya. Dan ini merupakan persiapan juga dalam rangka peringatan Hari Puncak Olahraga Nasional di Jawa Barat. Oke, nah dalam rangka Hari Olahraga Nasional yang diperingati setiap 9 September, agenda apa lagi yang disiapkan dari Dispora Jawa? Baik, jadi untuk Hari Olahraga Nasional, insya Allah tadinya kan tanggal 9 hari ini kita merayakan, tetapi puncaknya di Jawa Barat itu akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 ya. Dan ini nanti mungkin kegembiraan untuk warga Jawa Barat bahwa Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil mendapatkan penghargaan sebagai insan olahraga tingkat nasional sebagai pembina. Bener-bener nih, Jabar juara teh bener gitu ya Pak ya? Jabar sehat, Jabar hebat, Jabar juara tentunya. Ya. Nah, tentunya untuk membudayakan masyarakat hidup sehat, selain olahraga yang rutin digelar seperti senam, kemudian nanti pas puncak acaranya, nih masyarakat juga dilibatkan. Jadi nanti semua kalangan dari mulai aparatur sipil negara, induk organisasi, masyarakat, juga para pelajar yang di wilayah sekitar Bandung akan hadir sini sekitar 3.000 orang nanti hari Selasa. 3.000 orang. Nanti semuanya kita akan bersama-sama melaksanakan senam bersama yang ringan, gembira, tentunya bahagia itu senamnya itu. Dan setelah itu juga ada lomba senam, itu senam bugar Jabar juara, bergu, senam aerobik dan senam aerobik perorangan seperti itu. Nanti mungkin bisa jelaskan oleh dari Anjak Dispora yang memang menangani kegiatan ini. Dan satu lagi barangkali kegembiraan Jawa Barat, selain Pak Ridwan Kamil mendapat penghargaan insan olahraga tingkat nasional sebagai pembina, juga Jawa Barat mendapatkan pada bulan Agustus mendapatkan penghargaan. Pertama adalah sebagai penampil terbaik pada Festival Olahraga Tradisional tingkat nasional, itu berasal dari Kabupaten Bandung Barat, dan sebagai juga terunik itu festival olahraganya dari Kuningan. Jadi 2 nanti gitu. Nah, tentunya semoga semakin memotivasi masyarakat Jawa Barat nih untuk selalu rajin berolahraga menuju hidup yang sehat. Saya nanya ke Pak Chandra dulu. Pak Diki. Kang Diki ini membawahi apa? Kalau saya di olahraga tradisional dan layanan khusus. Oke, nah tentu di Hari Olahraga Nasional juga ada agenda yang disiapkan nih. Apa aja?
Untuk di Haornas besok kita ada pertandingan olahraga tradisional antar OPD. Oh, antar OPD. Iya, jadi di 54 OPD kami undang untuk hadir ke sini mengikuti rangkaian Haornas, di antaranya lomba tarik tambang, kemudian lomba tarumpah panjang. Itu jadi untuk menggeliatkan olahraga tradisional yang dulu mungkin sering kita laksanakan, sekarang udah mulai jarang. Nah, kita geliatkan lagi gitu. Tentunya juga ini sebagai pengenalan sama generasi muda begitu ya, bahwa ternyata olahraga tradisional juga asik dan menarik untuk dilakukan. Nah, untuk keterlibatan masyarakat ini, kalau OPD sendiri kan tidak melibatkan masyarakat secara umum begitu ya? Iya, betul. Nah, biasanya kalau untuk di agenda kami rutin itu biasanya kami mengadakan kegiatan invitasi olahraga tradisional untuk jenjang SD dan SMA. Itu melibatkan pelajar dan juga masyarakat penggiat olahraga tradisional juga. Oke, baik, terima kasih Kang Diki. Saya bergeser dulu deh. Tadi asik banget nih kalau misalnya lihat gerakan senamnya gitu ya. Dulu Akang ini juga pemain Persib ya? Kapungkur. Oh, Kapungkur. Tahun berapa sih waktu jaya-jayanya? Iya, 83 sampai 92 saya. Weh, keren Ini 2 banget. kali juara 1. Tuh kan, keren banget. Dan ternyata ini tadi penampilan senamnya juga asik, apalagi ininya ya, gerakan-gerakannya gitu. Ini gerakan-gerakannya diciptakan sendiri dan disesuaikan dengan kategori usia yang ikut senam atau seperti apa? Betul Teh. Jadi saya bangga jadi orang Jawa Barat dengan slogan juaranya. Tidak hanya slogan saja ternyata, tapi juara segalanya. Tidak hanya juara olahraga, prestasi olahraga, juga olahraga masyarakat tadi, kemudian juga olahraga dalam berbagai hal, dalam berbagai bidang. Jadi untuk juara itu tidak ujuk-ujuk, pasti ada. Yang pertama Teteh tadi tanya, masyarakatnya sudah peduli akan sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, untuk juara itu mesti hebat, bukan sombong ya, bukan takabur, tapi hebatnya apa? Masyarakat Jawa Barat itu punya kelebihan. Yang pertama fighting spirit ya, yang kedua tekad untuk selalu memberikan prestasi, karya dan hasil terbaik untuk Jawa Barat tercinta. Tapi jangan lupa, di balik suami-suami yang sukses itu pasti ada ibu-ibu yang hebat, luar biasa. Jadi kalau saya dibilang saya menyesuaikan dengan peserta, betul. Saya ingin pemahaman masyarakat itu tentang olahraga, tentang senam khususnya, itu melatih 3 hal. Yang pertama melatih raga, melatih rasa dengan bernyanyi. Makanya saya pilih lagunya itu yang populer, yang asik-asik. Paling tidak mereka bergerak-gerak. Kemudian yang terakhir, olahraga juga mengolah rasio. Jadi masih mengapalkan, kenapa mesti 2 kali kanan, 2 kali kiri, centil. Itu mengolah rasa, mengolah rasio. Supaya apa? Olahraga itu salah satunya membuat kita tidak cepat lupa. Itu jadi luar biasa. Bangga jadi orang Jawa Barat. Bangga juga kami memiliki Akang ya. Raga, rasa dan juga rasio. Raga, rasa dan rasio. Sip, terima kasih Kang, sehat selalu. Kita geser dulu ke Pak Nopal. Pak Nopal, gimana nih kegiatan pagi ini? Tadi digelar dari jam 8 ya? Iya betul, jadi memang kalau di Dispora ini kan karena kita dinasnya memang fokusnya di olahraga gitu. Jadi kita harus jadi salah satu yang jadi pelopor. Tiap Jumat itu kita adakan senam bersama. Dan itu terbuka, tidak hanya untuk warga Dispora. Kadang-kadang kita mengundang juga masyarakat di sekitar kantor, terus sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita, guru-guru SMP-nya suka ikut di sini gitu. Jadi nyampe berapa banyak nih, karena tempatnya juga luas banget ya? Iya, kalau tiap Jumat sih minimal 100 orang ada yang selalu senam di sini gitu. Nah, di hari Minggunya sendiri? Kalau hari Minggu itu kan umum, jadi itu bakal lebih banyak. Kalau di sini kan kita masih terbatas juga kalau sekarang karena masih terkendala oleh COVID juga, pandemi. Jadi masih dibatasi lah kalau untuk yang sekarang. Rencananya nanti difokuskan pada hari Selasa dari pagi sampai jam berapa? Kalau rencana sih kita jam 12 sudah selesai untuk rangkaian acara hiburannya. Cuman kan di situ nanti ada beberapa rangkaian acara. Ada lomba senamnya juga nanti. Jadi lomba senam Jabar Juara itu nanti memperebutkan Piala Gubernur. Jadi ini event yang cukup bergengsi gitu, ditunggu-tunggu karena Haornas itu tiap tahun ada dan kabupaten kota se-Jawa Barat 27 kabupaten kota itu selalu menunggu event Haornas ini, lomba senamnya. Kira-kira ada berapa peserta yang terlibat nih untuk senam sendiri? Kalau untuk senam biasanya sih banyak. Sekarang juga yang daftar udah hampir 100 lebih sih ada gitu. 100
Lebih kebayang ya itu bakal ramai banget, seru banget, dan pastinya juga masyarakat di luar sana udah boleh gabung nanti ya di hari Selasa karena ini terbuka untuk umum begitu. Enggak dibatasi nih kuotanya. Kalau untuk khusus hari Selasa kita undang aja dulu semua masyarakat. Kita berkumpul di sini karena nanti ada hiburan artis-artis juga di sini. Jadi silakan masyarakat untuk ikut menikmati Hari Olahraga Nasional nanti. Baik, kita hanya menikmati tapi juga bisa berolahraga bareng gitu ya. Sehat sama-sama menuju Jawa Barat. Sehat Jawa Barat juara. Melalui Hak Ornas, sesuai harapan Presiden Joko Widodo, bahwa olahraga tidak hanya sekedar gaya hidup dan latihan fisik semata, namun juga sebagai instrumen menanamkan jiwa dan karakter yang tangguh, sekaligus meningkatkan optimisme maju dan menjadi pemenang dapat tertanam di jiwa masyarakat. Semangat berolahraga dan mengolahragakan masyarakat terus digelorakan. Jabar sehat, Jabar kuat, Jabar juara. Wah, Sobat Oratif, ternyata Dispora telah menyiapkan berbagai agenda dalam memperingati Hari Olahraga Nasional yang jatuh pada 9 September 2022. Dan puncak acaranya nanti akan berlangsung pada hari Selasa. Ayo buat masyarakat Jawa Barat yang ingin sama-sama berolahraga dan juga memeriahkan gelaran acara Hari Olahraga Nasional, boleh datang langsung ke Dispora Jabar karena sejumlah acara telah disediakan. Ada senam sehat yang dilombakan memperebutkan Piala Gubernur. Nanti kita akan cari tahu juga seperti apa kemeriahannya ya. Tapi dalam episode Oratif selanjutnya. Sampai jumpa.